dosa-dosa. Walau kana sunuhu mislu zamanil bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini keberuntungan bagi kita. 100 kali hari Jumat, 1 kali putaran musabah atau alat tasbih itu sudah 99 kali. Sekali putaran berarti bisa 100 kali. Paling menggunakan waktu sekitar 10 menit, tak sampai 10 menit bersolawat. Mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan setiap hari Jumat. Para ibu yang saya hormati, kita kembali mengkaji tentang ketaatan secara batin, ketaatan dalam hati. Sebab kalau ketaatan secara zahir saja tidak cukup. Ketaatan kita misalnya sholat, puasa, itu belum cukup, sehingga kita diperlukan untuk hati kita juga taat kepada Allah. Jadi dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah Al-Arba'in fi Usuluddin, ada 10 macam itu taat di dalam hati, dalam batin. Mungkin kemarin sudah kita bicarakan 3, ada taubat, ada khauf, ada zuhud. Yang kita masuk sekarang yang keempat, al-faslur rabi' fi sabri. Jadi pasal yang keempat ini adalah sabar. Jadi sabar dalam hati kita, bagaimana membuat diri kita bisa sabar. Perlukan hidup ini sabar? Tentu sangat perlu sekali. Sabar ini biasanya dibagi ada 3, paling sedikit bisa juga 4. Pertama ada namanya sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini perlu kesabaran. Baik itu salat kan, baik itu puasa kan, baik itu zakat kan, dan semuanya itu memerlukan kesabaran untuk melaksanakannya. Kalau tidak sabar maka terburu-buru. Maka terburu-buru itu tidak bagus. Melaksanakan ibadah sholat saja mesti sabar, karena dia mesti membaca doa iftitah, membaca Fatihah, membaca ayat atau surah yang lainnya. Tidak cepat betul macam macam speed cepatnya. Itu berarti kesabarannya mana? Ada kan kita kalau putar di berita medsos itu, orang yang melaksanakan sholat 20 rakaat sholatnya itu bisa 10 menit selesai. Bagaimana lajunya? Berarti kesabarannya mana? Sedangkan kita dituntut kesabaran. Begitu juga melaksanakan ibadah puasa, sabar menghadapi lapar, sabar untuk tidak komentar yang macam-macam, mulut sabar menahan bicara. Yang biasanya mungkin keluar ada kata-kata yang tak pantas dari mulut. Jadi kita berpuasa gimana? Sabarnya menahan itu. Kemudian begitu juga kalau orang yang mengeluarkan zakat, sabar dia mengeluarkannya. Melihat duit keluar, aduh banyaknya katanya. Seperti nonton ketaatan dan kesabaran membagikan itu. Karena banyak yang dikeluarkan.
belum lagi godaan-godaan yang lain. Sabar pokoknya melaksanakan. Sampai kehidupan sosial saja kita masih sabar, Pak. Di dalam lalu lintas saja sabar kita. Ketika kita mau lewat lampu hijau belum bernyala, kita sabar dulu, berikan orang lain yang lewat dulu lampu hijau. Disitulah kita lihat manusia sabar atau tidak. Nah, kebanyakan lampu merah pun juga dilintasi. Seakan-akan wah aku yang hebat, padahal tidak hebat. Kenapa? Engkau tidak sabar. Sampai-sampai di ruangan makan pun, kalau ada pesta perkawinan itu di gedung-gedung, itu bila kita datang ke tempat nasi juga hanya 2 orang ramai datang. Kita datang lambat ya sabar dari belakang kita. Tidak pula langsung nak puju duluan. Sampai begitu sedang beli minyak pun SPBU sekarang. Itu kalau udah jam 7, jam 8 supaya antara 8 dan 9 itu memang sampai ke jalan gitu. Nunggu. Bisa kita langsung ke depan langsung. Aku duluan, bisa. Kata kawan, memotongnya. Kita nak tegur kita. Jadi lagi manusia mati sabar. Begitu juga kalau melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu memerlukan kesabaran. Kadang kita dalam keadaan letih, capek bekerja, tiba-tiba masuk waktu sholat, maka kita dalam keadaan letih dan capek pun kita usahakan juga tegak mengambil wudhu. Itu baru ketaatan tadi yang sabar, gitu. Karena dalam keadaan sakit pun juga kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit begitu, badan panas, sakit, tapi pas pada waktu sholat kita melaksanakan sholat. Itu namanya taat dalam kesabaran. Ada lagi sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar menjauhi kemaksiatan. Hobi berbuat yang tidak baik. Nah, bagaimana meninggalkannya itu pelan-pelan meninggalkannya. Kita umpamanya rajin beramal nih. Nah, pastinya kita juga meninggalkan kemaksiatan. Ada orang dia beramal kemaksiatan dia lakukan juga. Ini bisa merusak amal. Ada kisah kan di dalam kitab Roh Al-Bayan. Nama kitabnya Roh Al-Bayan, ditulis oleh Imam Ismail Haqqi. Dia menceritakan di dalam itu ada seorang orang alim namanya Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad waktu itu sedang melaksanakan tawaf di Ka'bah. Kemudian dia melihat ada seorang laki-laki tawaf juga, tapi apabila tawaf sering memegang kain Ka'bah. Dipegangnya Ka'bah itu kuat-kuat. Lalu dia berdoa, ya Allah, tetapkan imanku sampai penghujung hidupku. Ya Allah, tetapkan imanku sampai penghabisan hidupku. Kain Ka'bah dipegang. Orang banyak menyambatnya kelambu Ka'bah. Memang kelambu kan adanya tahu. Menurut bilang sering nyambat kelambu. Iya Pak ya.
pegangnya kain Ka'bah. Betul. Abdullah bin Ahmad melihat laki-laki suka megang kain Ka'bah itu dan berdoa. Maka Abdullah bin Ahmad ingin tahu kenapa laki-laki ini kok doanya itu aja. Ya Allah, tetapkan imanku sampai penghabisan hidupku. Abdullah bin Ahmad